Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vanessa dengan NPM 20120110006. Dengan ini saya akan menjelaskan materi mengenai kebijakan penanggulangan kejahatan untuk memenuhi tugas individu dari mata kuliah Politik Hukum Pidana yang diampu oleh Ibu Emilia Susanti, SHMH. Pada dasarnya, kebijakan penanggulangan kejahatan berarti membicarakan mengenai kebijakan kriminal atau criminal policy dan kebijakan sosial atau social policy dalam menanggulangi kejahatan. Ini dikarenakan kebijakan kriminal merupakan suatu bagian dari kebijakan sosial yang berorientasi untuk mencapai perlindungan masyarakat yang bermuara pada tujuan akhirnya, yaitu kesejahteraan masyarakat atau social welfare. Yang pertama ada kebijakan penanggulangan kejahatan. Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan atau dapat juga diartikan sebagai politik kriminal atau criminal policy merupakan pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yakni kebijakan sosial. Menurut G. Peter Hofnagels, bahwa penanggulangan kejahatan kriminal polisi meliputi yang pertama, mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan atau influencing view of society on crime and punishment. Yang kedua, penerapan hukum pidana atau criminal law application. Dan yang ketiga, pencegahan tanpa pidana atau prevention without punishment. Dapat dilihat dari skema di atas. Bertolak dari skema tersebut dapat diidentifikasikan hal-hal pokok sebagai berikut. Yang pertama, pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan social welfare dan social defense, yang artinya berorientasi dalam perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan melalui pendekatan integraf dan ada keseimbangan antara penal dan non-penal. Yang ketiga, pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan penal policy atau penal law enforcement policy yang fungsionalisasinya melalui beberapa tahap, yaitu formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi. Dalam penanggulangan kejahatan, artinya kita melaksanakan politik kriminal yang berarti mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif yang paling efektif dalam usaha penanggulangan kejahatan. Dalam hal ini terdapat dua sarana dalam menanggulangi kejahatan, yaitu sarana penal dan non-penal. Sarana penal atau represif, yaitu sarana yang menitik beratkan pada penindasan, pemberantasan, atau penumpasannya. Sedangkan yang kedua ada sarana non-penal, yakni sarana preventif atau sarana yang menitik beratkan pada pencegahan dalam menanggulangi kejahatan. Politik kriminal atau criminal policy hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial atau social policy yang dilakukan baik dengan menggunakan kebijakan hukum pidana atau penal policy maupun tanpa hukum pidana atau non-penal. Artinya, kebijakan tersebut haruslah memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu sendiri, yakni social defense atau perlindungan masyarakat, dan social welfare atau kesejahteraan masyarakat. Ini artinya, kita tidak harus selalu menggunakan sarana non-penal untuk mendapatkan hasil yang rasional, yaitu dalam arti memenuhi rasa keadilan dan daya guna, atau cara yang digunakan efektif, tepat guna, dan biaya yang dikeluarkan sesuai dengan apa yang diharapkan. Sehingga dalam menanggulangi kejahatan diperlukan suatu keseimbangan
Keseimbangan tersebut selain adanya keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial, juga adanya keterpaduan atau integralisasi antara upaya penanggulangan penal dan non-penal. Selanjutnya ada kebijakan penal dalam penanggulangan kejahatan. Salah satu upaya penanggulangan terhadap kejahatan yang telah dilakukan selama ini, bahkan merupakan cara yang paling tua, bahkan setua peradaban manusia itu sendiri, ialah menggunakan hukum pidana dan sanksinya berupa pidana. Gen Kasbong sendiri menyebutnya dengan Older Philosophy of Crime Control. Sejarah hukum pidana menurut M. Syarif Basyuni dikatakan penuh dengan gambaran mengenai perlakuan yang sekarang dipandang kejam dan melampaui batas. Inilah mengapa muncul pendapat bahwa hukum pidana merupakan peninggalan kebiadaban masa lalu yang seharusnya dihindari. Atas pandangan di atas, maka muncul pendapat yang menyatakan bahwa teori retributif atau teori pembalasan dalam hal pemidanaan merupakan a relic of barbarism. Namun, di sisi lain, hukum pidana dan pidana masih tetap diperlukan sebagai sarana penanggulangan kejahatan. Sampai saat ini pun belum ada satupun negara yang tidak mempergunakan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan. Maka penggunaan hukum pidana semakin berkembang sejalan dengan perkembangan kejahatan itu sendiri. Selanjutnya ada keterbatasan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan. Penanggulangan kejahatan tidak semata-mata dapat diselesaikan dengan penerapan hukum pidana. Ini dikarenakan hukum pidana memiliki keterbatasannya. Keterbatasan ini dilihat dari hakikat terjadinya kejahatan dan hakikat berfungsinya sanksi hukum pidana. Jika dilihat dari hakikat kejahatan, kejahatan sebagai suatu masalah kemanusiaan dan masalah sosial, banyak faktor kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Hal tersebut terjadi karena perkembangan kehidupan manusia yang terus berkembang, maka kejahatan pun semakin harinya juga semakin kompleks, dan seringkali hukum positif atau hukum pidana sebagai alat kontrol sosial belum siap untuk mencegah dan membatasi kejahatan tersebut. Maka, sangat wajar apabila hukum pidana memiliki keterbatasan kemampuan untuk menanggulanginya. Berkenaan dengan hal ini, Donald R. Taft dan Ralph W. England mengungkapkan pendapatnya bahwa efektivitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat. Hukum hanya merupakan salah satu kontrol sosial, kebiasaan, keyakinan, agama, dukungan, dan pencelaan kelompok, penekanan dari kelompok-kelompok interest, dan pengaruh dari pendapat umum, merupakan sarana-sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia daripada sanksi hukum. Melihat keterbatasan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan, maka penanggulangan melalui hukum pidana atau penal dengan sanksinya berupa pidana hanya akan digunakan untuk menanggulangi kejahatan apabila tidak ada cara lain lagi yang dapat digunakan atau ultimum remedium untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai dengan hukum pidana. Berdasarkan hal ini, maka diperlukan penanggulangan dengan sistem lain, yakni non-penal atau tanpa menggunakan hukum pidana. Dalam hal ini, non-penal lebih bersifat preventif, yakni mencegah sebelum adanya perbuatan pidana. Maka, sasaran utamanya ialah menangani faktor-faktor kondusif yang menyebabkan adanya atau terjadinya perbuatan pidana.
Selanjutnya ada kebijakan non-penal dalam penanggulangan kejahatan. Upaya penanggulangan secara non-penal ini lebih menitik beratkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana. Misalnya, yang pertama penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau konkret guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas. Upaya non-penal sendiri dapat ditempuh dengan dua cara, yakni antara lain yang pertama, menyehatkan masyarakat lewat kebijakan dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, yaitu seperti contohnya pendidikan agama dan kontrol orang tua. Yang kedua, menggali berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek preventif. Contohnya seperti diadakannya patroli, media massa, razia, dan lain sebagainya. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non-penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya ialah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menyuburkan kejahatan. Dengan demikian, maka jika dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan juga secara global, maka upaya-upaya non-penal menduduki posisi kunci dan juga strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Posisi ini sebelumnya juga telah ditegaskan dalam berbagai kongres PBB mengenai the prevention of crime and the treatment of offenders. Dan yang terakhir ada pendekatan integral dalam penanggulangan kejahatan. Menurut Sunarto, pendekatan integral atau keterpaduan merupakan kebijakan menyeluruh berkaitan pencegahan dan peradilan pidana melalui kebijakan pembangunan dan kebijakan kriminal yang rasional secara penal dan non-penal, yang mempertimbangkan sebab-sebab kejahatan secara seimbang dari aspek struktural, aspek ekonomi, politik sosial, budaya, hak asasi manusia, yang didasari etika dan moralitas bangsa. Secara struktural, harus dilihat secara rinci lembaga atau badan pembuat hukumnya. Sejauh mana lembaga legislatif ini mampu mengekspresikan nilai-nilai yang diakui dan juga diterima oleh masyarakat ke dalam substansi hukum pidana, baik hukum pidana material, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana. Dalam hal ini, harus ada konsistensi terhadap pandangan, SKPA, dan juga bahkan falsafah yang mendasari sistem peradilan pidana, sehingga pelaksanaannya tidak ego-sektoral atau departemen oriented. Oleh karena itu, suatu politik kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan kedua kegiatan tersebut ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan juga yang terpadu. Dengan pendekatan yang integral ini, diharapkan tujuan politik hukum pidana sebagai bagian integral dari politik sosial dapat tercapai, yaitu sebagai perlindungan masyarakat atau social defense dalam mencapai kesejahteraan masyarakat atau yang biasa kita sebut dengan social welfare.
Baiklah, sekian materi yang dapat saya jelaskan mengenai kebijakan penanggulangan kejahatan untuk memenuhi tugas individu dari mata kuliah politik pidana yang diampu oleh Ibu Emilia Susanti, SHMH. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata maupun salah pengucapan, saya minta maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.